Shalom adik-adik sekami yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Kak Trias dalam Doremi, doa dan renungan misioner pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami di hari yang baru. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bantulah kami agar kami dapat memahaminya dengan baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, sekarang mari kita buka Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai ayat 17. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Injil hari ini membuat kita dapat bisa melihat bagaimana para murid Yohanes dan orang Farisi berusaha untuk protes kepada murid-murid Yesus yang tidak melakukan puasa seperti yang mereka lakukan. Mereka menegur murid-murid Yesus dengan mengatakan bahwa kami dan orang Farisi sudah berpuasa, tetapi mengapa murid-mu tidak? Mereka tidak dapat menerima bahwa mereka telah melakukan kewajiban puasa, sementara murid Yesus tidak. Kita harus tahu bahwa fokus puasa bukanlah tidak makan, tetapi melepaskan mata kita dari hal-hal duniawi dan berfokus kepada Tuhan. Puasa adalah cara kita mengekspresikan kepada Tuhan dan kepada diri sendiri bahwa kita serius dalam hubungan kita dengan Tuhan. Puasa menolong kita untuk mendapatkan cara pandang yang baru dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Dalam Injil hari ini juga, Tuhan menyinggung tentang anggur yang baru dan kantong anggur yang lama. Kantong anggur itu adalah kita. Sedangkan anggur baru adalah berkat, rahmat, dan cinta kasih dari Tuhan sendiri. Tuhan selalu mencurahkan anggur baru yang terbaik bagi kita. Anggur baru itu akan memberi kita kekuatan dalam menjalani hidup dan dalam menekuni pekerjaan serta pelayanan kita. Kita perlu mempersiapkan diri untuk menerima anggur yang dicurahkan Tuhan. Jika kita masih menggunakan kantong yang lama, maka kita akan kehilangan banyak.
Berkat yang dicurahkan Tuhan tidak bisa ditampung di dalamnya, dan semua menjadi terbuang percuma. Kantong lama memberi gambaran untuk hati yang membatu, hati yang tidak bertobat. Kantong ini membuat berbagai hal negatif yang sudah tidak menjadi baru dan bergerak karena egoisme, iri hati, dendam, kebencian, dengki, fitnah, kebohongan, dan lain sebagainya. Kantong lama kita perlu diganti dengan kantong yang baru. Kantong baru ini adalah hidup kita yang telah diubahkan Tuhan, yang sudah mengalami perubahan hidup dan pertobatan. Hidup dalam pertobatan adalah hidup yang penuh dengan kesabaran, kemurahan hati, sukacita, dan kejujuran. Dengan kantong yang baru ini, kita menjadi siap menerima anggur yang baru, berkat yang selalu Tuhan curahkan. Tuhan telah mencurahkan anggur baru, yaitu berkat, rahmat, cinta kasih, dan keselamatan secara penuh kepada kita manusia. Kita harus menyediakan kantong baru yang mempunyai kapasitas yang maksimal, sehingga seluruh anggur yang baru itu bisa tertampung di dalamnya dan kemudian dipergunakan secara maksimal juga dalam hidup dan pelayanan kita. Semoga demikian. Amin. Untuk mengakhiri permenungan Doremi kita pada hari ini, mari kita berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersinggir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik sekalian, demikian Doremi kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada Doremi yang berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.